Selanjutnya kita akan membahas soal tentang torsi pada bidang persegi. Nah, kemarin kita menemukan soal seperti ini, terdapat bidang persegi dengan sisi-sisinya itu 6 meter dan 8 meter ya. Tapi untuk mempermudah melihat posisi pivot, maka kita bagi dua jadi 3 meter dengan 4 meter. Jadi pivotnya ini tepat di tengah ya. Terdapat 3 buah gaya yang bekerja, ada yang 10 Newton, ada yang 20 Newton, dan 20 Newton membentuk sudut 37 derajat. Nah, pertanyaannya tentukan torsi total yang dialami bidang persegi tersebut. Nah, kita akan coba kerjakan ya, karena selama ini kan dalam latihan soal biasanya berupa garis atau bidang yang seperti garis gitu ya. Sekarang kan bidangnya benar-benar persegi. Gimana cara mengerjakannya? Kita lihat pembahasan berikut. Kita tahu bahwa yang namanya lengan gaya itu adalah jarak dari pivot ke tempat gaya diberikan. Oke, berarti lengan gayanya adalah ini. Ini lengan gayanya. Yang besarnya adalah 5 meter, di mana karena pengaruh informasi 3, 4, 5 Pitagoras ini, maka yang sebelah sini adalah sudut 37 derajat. Berarti sebelah sini juga 37 derajat ya. Ini harusnya sudah paham saat pembahasan di matematika, mungkin di SMP sebelumnya ya. Nah, gaya dengan lengan gaya kan harus tegak lurus. Maka gaya yang 20 Newton ini harus kita buat tegak lurus. Kalau kita buat tegak lurus jadi kurang lebih seperti ini. Di mana di sini adalah 53 derajat. Kalau dari mana 53 derajat? Karena kan tegak lurus, berarti 90 derajat sudah ada 37, maka sisanya 53. Yang sebelah sini kembali lagi 37 derajat. Nah, ini pembahasan matematisnya harus sudah paham ya. Lalu yang bagian bawah ini, nah ini tegak lurus lagi di sini. Tampaknya segitiga siku-sikunya ya. Nah, yang kita amati adalah lengan gaya yang di garis tebal dengan gaya yang dibuat tegak lurus yang ini. Nah, ini berapa? Caranya kita dapat dengan trigonometri bahwa 20 dikali cos 37. Nah, ini jangan tanya bagaimana caranya, ini harus diingat kembali pembelajaran trigonometri di kelas sebelumnya ya. Maka didapat 16 Newton. Baru kita bisa peroleh kasus untuk gaya ini, torsinya adalah 16 Newton ya dikali 5 atau 80 Newton meter. Torsinya itu kalau kita lihat rumusnya adalah 20 cos 37 dikali 5 gitu ya, maka sama dengan 80 Newton meter. Nah, ini caranya memakai Pitagoras, tetapi memakai Pitagoras ya untuk mendapatkan lengan gayanya. Dan untuk mengetahui 90 derajat tegak lurusnya juga dengan kemampuan trigonometri dapat kita tentukan, karena angka-angkanya sudah menunjukkan sifat atau angka-angka sudut istimewa. Jadi enak. Tapi bagaimana jika angka-angkanya tidak menunjukkan angka-angka pada sudut istimewa? Akan terasa lebih sulit. Ya, penentuan sudutnya akan terasa lebih sulit. Nah, untuk lebih mudahnya kita perhatikan cara yang kedua. Cara yang kedua adalah kita sama sebenarnya membuat dulu dengan gayanya yang 5 meter ini. Ya, di mana di sini 37 derajat. Ya. Tetapi bukan gayanya yang kita paksa menjadi tegak lurus, melainkan lengan gayanya yang kita paksa menjadi tegak lurus. Lengan gayanya kita paksa menjadi tegak lurus, seperti ke sini ya. Nah, sini lengan gayanya tegak lurus, di mana besarnya adalah sama dengan yang atas. Atau kalau enggak, kita anggap ini 5 dikali cos 37, 5 dikali 4 per 5 ya, maka sama dengan, ini kan coret sama dengan 4 gitu, berarti kan sama dengan yang atas gitu ya. Kita
Tapi kalau secara rumus, kita perhatikan secara rumus, untuk kasus gaya tersebut torsi sama dengan 20 dikali 5 dikali cos 37. Sebenarnya ini sama dengan persamaan yang sebelumnya. Yang ini. Dengan ini. Itu udah sama kan? Atau mudahnya 5 cos 37 atau yang garis merah tebal di bawah ini kan sama dengan yang atas ini. Yaitu 4. Berarti tinggal langsung aja torsi sama dengan 20 dikali 4 sama dengan 80 Newton meter. Sekali lagi, hasilnya sama dengan cara yang pertama, yaitu 80 Newton meter. Cara yang kedua juga 80 Newton meter. Jadi kesimpulannya adalah kalau ketemu gaya pada bidang miring, gaya pada bidang persegi, torsi pada bidang persegi, gaya yang searah sumbu Y seperti 20 Newton ini, dengan gayanya ambil yang diameter sumbu X-nya ya. Berarti yang ini ya. Yang ini. Nah, yang ini. Gaya sumbu Y. Gaya yang sumbu Y ya. Yang ini. 20 Newton ini ngambilnya yang sumbu X. Kalau seandainya nih ada soal yang gayanya misal 20 Newtonnya yang searah sumbu X nih, maka ambil lengan gayanya yang mana? Ambil lengan gayanya yang 3 meter. Paham ya? Seperti itu. Jadi kita sudah mengetahui bagaimana menentukan gaya dan lengan gayanya. Pokoknya kalau yang di arah sumbu Y, gayanya, lengan gayanya yang sumbu X. Kalau gayanya yang sumbu X, lengan gayanya yang di arah sumbu Y. Ini tinggal dibalik aja. Kita kerjakan soalnya. Kita anggap ini gaya 1 ya, ini gaya 1, ini gaya 2, dan ini gaya 3. Nah, gaya 3 ini kita bikin dulu menjadi arah sumbu X dan arah sumbu Y gitu ya. Supaya gampang, maka yang ini adalah 20 dikali sin 37 derajat. Jawabannya adalah 12 Newton, dan yang ini 20 dikali cos 37 derajat, jawabannya adalah 16 Newton. Jadi si gaya 3 sekarang menjadi dua gaya ya, ada yang arah sumbu X dan arah sumbu Y. Nah, supaya enak, kita jangan pakai gaya yang miring, kita pakainya gaya yang sudah dibuat tegak lurus, sumbu X dan sumbu Y. Maka inilah gaya 3 dan yang ini adalah gaya 4. Karena ada 4 gaya, maka torsinya juga ada 4 ya. Torsi 1, torsi 2, torsi 3, dan torsi 4. Kita lihat. Torsi 1 yang 10 Newton. Arahnya kan sumbu Y ini. Maka lengan gayanya yang arah sumbu X. Ya. Yang 4 meter. Berarti langsung aja 10 dikali 4. Jawabannya 40 Newton meter. Torsi 2 masih sumbu Y, maka pakai lengan gayanya juga yang sumbu X tadi. Sorry, ini bukan 10 tapi 20 ya. 20 dikali 4 sama dengan 80 Newton meter. Torsi 3 sekarang lihat. Nah, torsi 3 ini gaya arah sumbu X, maka lengan gayanya yang arah sumbu Y yang 3 meter. Maka 16 dikali 3. Berapa tuh? 48 Newton meter. Yang terakhir yang 12 Newton, gaya 4 arah sumbu Y lagi, maka lengan gayanya adalah yang arah sumbu X. Maka 12 dikali 4. Jawabannya adalah 48 Newton meter. Belum selesai, torsi totalnya kita harus menyelidiki atau menganalisis arahnya dulu. Yang searah jarum jam yang mana, yang berlawanan arah jarum jam yang mana. Gaya 1 berlawanan arah ya, maka negatif. Gaya 2 berlawanan arah juga negatif. Gaya 3 searah positif. Kemudian yang gaya 4 itu kalau terhadap pivot arahnya berarti searah juga ya, searah jarum jam ya.
Kalau ini juga positif ya. Kalau kita amati berlawanan arah jarum jam untuk torsi 1, torsi 2 juga berlawanan arah. Sedangkan torsi 3 dan 4 itu searah jarum jam. Nah, ini tinggal kita jumlahkan aja. Maka torsi totalnya adalah min 40 dikurang 80 ditambah 48 dan ditambah 48. Maka hasilnya adalah minus 120 ditambah 96. Maka minus 24 Newton meter. Nah, inilah jawabannya. Kemudian paham ya. Jadi kesimpulannya adalah jika gayanya di arah sumbu Y seperti ini ya, seperti gaya 1 nih, seperti ini, maka lengan gayanya ambil yang di arah sumbu X. Jika gayanya di arah sumbu X seperti ini, maka lengan gayanya ambil yang di arah sumbu Y. Seperti itu.